Jika Anda mengetik nama Rafael Menechelo di YouTube, Anda akan melihat seorang pria tua dengan mata bersinar. Tetapi mungkin Anda tidak menyangka, pria tua inilah yang pernah membajak sebuah pesawat dari Los Angeles ke Denver kemudian ke New York saat berusia 20 tahun semasa mudanya. Dari Bangor melintasi Samudra Atlantik ke Sanon hingga akhirnya tiba di Roma. Ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah nyata ini berawal dari 21 Agustus 1962. Pada hari itu, gempa bumi di kota Eboli, Naples Selatan, Italia Selatan melanda desa tempat tinggal Rafael. Pasca gempa, Rafael memilih pergi ke Amerika Serikat dengan harapan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam sekejap mata, 7 tahun kemudian Rafael sudah berusia 20 tahun. 31 Oktober 1969. Ketika Rafael tiba ke pos pemeriksaan keamanan bandara hari itu, ia sadar membawa sepucuk senapan M1 berikut puluhan peluru di ranselnya, sehingga tidak mungkin baginya melewati pos pemeriksaan keamanan. Jadi Rafael sengaja menabrak seorang pramugari. Tatapan matanya seolah memiliki daya tarik. Hanya dengan beberapa lelucon gaya Italia, membuat pramugari itu pun terpaku. Rafael berhasil lolos dari pemeriksaan penumpang mengikuti pramugari berjalan ke saluran khusus untuk awak pesawat yang tidak memerlukan pemeriksaan keamanan di gerbang keberangkatan. Pada pukul 1.30 pagi waktu setempat, Rafael naik pesawat TWA 85 dengan tiket $15,5 di tangannya. Ini adalah penerbangan malam sekaligus perjalanan terakhir dari Los Angeles ke San Francisco. Semua penumpang tampak tertidur. Selama boarding, Sherlyn Delmenico, 23 tahun, adalah kepala dari 4 pramugari dalam penerbangan tersebut. Dia memperhatikan Rafael, terutama ranselnya terlihat aneh. Tampak sebuah gagang mencuat dari ranselnya. Namun saat itu agar tidak mengganggu istirahat penumpang lainnya, lampu di pesawat sengaja diredupkan. Sherlyn menghampiri rekan sepramugarinya dan bertanya kepadanya benda apa yang mencuat dari ransel pria itu. Itu tongkat pancing, jawab rekannya singkat. Sherlyn pun kembali ke belakang dengan tenang. Ada 40 penumpang dan 5 anggota band yang baru menyelesaikan pertunjukannya. Pesawat ini adalah Boeing 707 yang membutuhkan air untuk disuntikan ke mesin saat lepas landas. Hal ini mengakibatkan sangat bising di dalam kabin. Agar penumpang bisa tidur lebih nyenyak, Sherlyn mengatur lampu kabin paling gelap, hampir sepenuhnya gelap gulita. Dalam kondisi gelap dan bising inilah, Rafael mulai menjalankan aksinya. Dia bersembunyi di kamar mandi sambil membawa ransel. Dengan cekatan dia memasang senapan. Kebetulan pada saat itu, Sherlyn sedang membersihkan dapur belakang dengan pramugari lain. Rafael mendobrak pintu sambil membawa senapan M1. Sherlyn adalah seorang pramugari yang sangat berpengalaman dan bersikap tenang, karena kebetulan ada klimaks pembajakan pesawat pada saat itu. Rata-rata sebuah pesawat AS dibajak setiap 6 hari. Rafael memerintahkan Sherlyn untuk membawanya ke kokpit pesawat. Tapi Sherlyn meminta Rafael membuktikan bahwa senapannya itu asli. Rafael memberikan sebutir peluru kaliber 7.62 kepada Sherlyn. Baru saja keluar dari dapur belakang, seorang penumpang merasakan sesuatu yang aneh. Dia berdiri dengan berani berhadapan dengan Rafael. Rafael memerintahkannya untuk duduk dengan tegas. Penumpang itu tersentak kaget dan duduk dengan patuh. Mendengar nada bicaranya, Sherlyn memastikan Rafael adalah seorang prajurit. Saat melewati kelas 1, Sherlyn dan Rafael bertemu dengan 2 pramugari lainnya. Sherlyn memberi isyarat agar mereka tidak panik. Dia mengulurkan tangannya dan menekan bel pintu kokpit dan masuk ke dalam yang berisi 3 orang. Kapten Cook, kopilot, dan seorang insinyur. Kopilot juga seorang mantan prajurit. Hanya dengan sekilas melihat, dia bisa menilai Rafael pasti seorang prajurit yang baru kembali dari medan perang Vietnam. Dia merasa yakin dapat menaklukkan Rafael. Kopilot menyuruh Sherlyn keluar dan meminta Rafael untuk memberitahunya apa yang dia inginkan. "Saya mau ke New York kemudian ke Roma," kata Rafael. Kapten pilot pun segera mengikuti perintahnya sekaligus menjelaskan pada pemuda itu bahwa bahan bakar tidak cukup untuk terbang ke New York. Sedangkan untuk ke Roma,
Tidak satupun dari mereka bertiga yang memiliki SIM internasional untuk pergi ke Roma. Sementara itu, kopilot dan insinyur juga saling berbincang-bincang, dan dalam sekejap, suasana di dalam kabin pun berubah dari bencana menjadi komedi. Jelas, Rafael juga melonggarkan kewaspadaannya dalam suasana rileks seperti ini. Inilah akhir yang mereka harapkan. Sherlyn yang berada di luar kokpit juga sangat cerdas. Dia pernah menerima pelatihan anti pembajakan khusus dan bergaul dengan ramah, tetapi jangan sampai jatuh cinta dengan pembajak. Dia masih ingat dengan prinsip penanganan ini. Dia tahu persis apa yang sebaiknya dilakukan setelah bertukar pandang sekilas dengan 3 anggota kru pesawat di dalam kokpit pesawat. Ketika keluar dari kokpit, Sherlyn memberitahu semua pramugari bahwa mereka semua salah menilai. "Saya tidak diculik, jangan membuat panik penumpang," katanya. Rekan sepramugarinya bisa maklum, tetapi ibarat peribahasa, kertas tidak dapat membungkus api, kebohongan pasti akan ketahuan. Para penumpang yang baru sadar dari bangunnya seakan menyadari keganjilan itu. Mereka berdiri dan berjalan ke tempat duduk Rafael, melihat ranselnya dan menemukan tas ranselnya penuh dengan peluru senapan. Suasana di kabin penumpang pun seketika hiruk pikuk dan kembali ke suasana tegang. Tepat pada saat itu, suara Kapten Cook terdengar di radio. "Ada seorang pemuda yang sangat tegang di sini. Kami akan membawanya kemanapun dia ingin pergi," katanya dengan sikap tenang. Saat itu, suasana dalam kokpit tampak hangat. Mereka berbicara dan tertawa. Rafael pun setuju dengan saran kru pesawat bahwa mereka akan mengisi bahan bakar di Denver sebelum melanjutkan penerbangan ke timur. Saat terbang di sekitar Colorado, Rafael kembali setuju dengan saran lain, yaitu mengizinkan semua penumpang turun di Denver, tetapi harus ada seorang pramugari di pesawat. Rafael mengatakan dia ingin Sherlyn di pesawat, tetapi kapten mengatakan sebaiknya pramugari beta saja. Hanya karena memilih pramugari, kapten pun bertengkar dengan Rafael, sehingga membuat Rafael seketika mengarahkan moncong senjatanya lagi. Tepat pada saat itu, seorang pramugari lain bernama Coleman mengetuk pintu kokpit dan masuk untuk mengantarkan kopi. Dia mendengarkan pertengkaran itu dan tiba-tiba menyela sambil berkata, "Lebih baik aku saja. Pacar saya kebetulan berada di New York, jadi aku bisa mampir dan menjenguknya." Rafael melihat Coleman sejenak kemudian setuju. Perjalanan selanjutnya menjadi santai. Sesampainya di Denver, Rafael mengantar penumpang di pintu pesawat sesuai daftar nama sambil membawa senapannya. Semua penumpang segera dibawa melalui koridor gelap setelah mereka turun dari pesawat. Di ujung koridor, sebuah ruangan terang penuh sesak dengan agen federal. Para agen tampak tegang, tetapi para pramugari mengatakan bahwa anak muda yang membajak pesawat itu sangat sopan, jangan membuatnya kesal. Saat itu seorang penumpang tiba-tiba teringat jaketnya yang mahal masih ada di pesawat, jadi dia berbalik dan bertanya kepada Rafael, apakah dia boleh masuk untuk mengambil pakaiannya. Rafael langsung setuju. Suasana menjadi tenang di Denver, dan pesawat pun segera lepas landas lagi setelah mengisi penuh bahan bakar. Sekarang ada 5 orang di pesawat, seorang kapten, wakil kapten, insinyur, pramugari Coleman dan Rafael. Tujuan mereka adalah New York dan perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Selama 3 jam ini, Rafael tampaknya sudah sepenuhnya percaya pada mereka semua. Dia mulai menikmati perjalanan eksklusif pribadi di kelas 1, meletakkan senapannya, berbaring, meregangkan ototnya dan mengocok 2 gelas koktail bersama pramugari Coleman. Situasi menjadi tidak terkendali setelah mendarat di New York. Di sini penuh sesak dengan lebih dari 100 agen federal. Mereka telah menyusun rencana untuk serangan di pesawat. Mereka sama sekali tidak mengizinkan pesawat itu dibajak keluar dari Amerika Serikat. Mereka menyamar menjadi mekanik, mendekati pesawat dan melalui jendela kabin. Mereka memberi isyarat kepada kapten untuk mengelabui Rafael ke kokpit. Kapten pesawat merasa agen-agen federal itu benar-benar bodoh. Kemudian dia mengatakan kepada The New York Times bahwa rencana agen federal hampir membunuh kami semua. Kami menghabiskan 6 jam waktu kebersamaan dengan anak muda itu.
Melihatnya berubah dari seorang maniak menjadi anak pintar yang merasa bangga dan puas diri sekaligus penuh dengan selera humor. Namun para idiot agen federal AS yang tidak bertanggung jawab memutuskan untuk menyerbu pesawat. Para agen selangkah demi selangkah mendekati pesawat. Sang kapten dengan marah mengisyaratkan agar mereka segera pergi dari situ, tetapi tidak ada yang peduli. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Semua orang pun tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi tembakan ini akhirnya membuat para agen federal mundur. Dalam keadaan darurat, dua kapten Billy Williams dan Richard Hastings yang memegang SIM internasional mendorong agen federal meletakkan kepala mereka di kedua tangan dan perlahan-lahan menuju pesawat dengan penuh risiko. Kedua kapten itu memang hebat. Mereka berani naik ke pesawat tanpa ragu meski setelah pembajak melepaskan satu tembakan. Setelah naik pesawat, kedua kapten langsung setuju dengan keputusan Kapten Cook, langsung lepas landas tanpa perlu mengisi bahan bakar lagi. Agen federal di sini mungkin akan melakukan sesuatu yang bodoh. Pesawat lepas landas lagi. Setelah tenang, teknisi menemukan bahwa tembakan tadi murni salah tembak. Rafael tidak tahu apa yang terjadi di landasan. Tapi secara naluri, dia merasa tegang dan secara tidak sengaja melepaskan tembakan. Kapten Cook dengan tenang menghibur Rafael bahwa kerusuhan yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan kru. Sekarang ketujuh orang di pesawat itu telah menjadi sahabat baik yang saling percaya. Pesawat mendarat lagi di Bandara Bangor di Maine, negara bagian AS dalam waktu kurang dari 1 jam. Di sini dipenuhi dengan 75 petugas polisi dan awak media. Tampaknya petugas polisi di sini jauh lebih pintar daripada agen di New York. Mereka sengaja tidak mendekati atau mengganggu pengisian bahan bakar pesawat karena semua orang di pesawat dalam keadaan aman. Kali ini Rafael tidak lagi terlalu mempercayai kru pesawat. Dia ke ruang kokpit pesawat dan melihat sepertinya ada orang yang mengawasi mereka di dua menara terdekat. Rafael mengangkat senjatanya. Kapten Cook juga berteriak melalui radio, menyuruh mereka sebaiknya cepat sedikit, kalau tidak dia akan mulai menembaki kalian. Segera pesawat itu pun lepas landas lagi setelah mengisi penuh bahan bakar, terbang keluar dari wilayah Amerika Serikat menuju ke wilayah udara internasional. Di Samudra Atlantik, pembajakan pesawat kali ini telah lebih dari 9 jam. Semua orang menjadi sahabat. Mereka mulai mengobrol tanpa tujuan dan bahkan bermain kartu bersama di kabin pesawat kelas 1. Ketika pesawat melewati zona waktu Irlandia, 31 Oktober menjadi 1 November, dan Rafael juga berusia 20 tahun. Pramugari Coleman merayakannya secara sederhana untuk ultah Rafael. Rafael kemudian mengutarakan alasan sebenarnya membajak pesawat. Ternyata dia tidak diakui sejak dia pindah ke Amerika Serikat. Akhirnya pada tahun 1967, ketika dia berusia 18 tahun, dia langsung bergabung dengan Angkatan Darat AS dengan harapan mendapatkan pengakuan atau identitas diri yang sebenarnya melalui pertempuran. Tapi ini juga berarti dia akan segera ke garis depan di Vietnam. Rafael sangat berani di garis depan dan pernah menyelamatkan rekan-rekannya dari medan perang beberapa kali, bahkan mendapatkan medali penghargaan sebagai prajurit yang gagah berani. Tetapi perang Vietnam itu benar-benar kejam. Menurut statistik kemudian, 30% dari tentara yang terjun ke medan perang Vietnam menderita berbagai tingkat penyakit mental pasca perang. Demikian juga Rafael. Setelah kembali ke kamp militer di Amerika Serikat, dia menemukan bahwa seluruh masyarakat anti perang dan dia kehilangan status diri lagi. Apakah medan perang tempat dia bertempur dengan berani itu benar-benar tempat yang tidak seharusnya dia datangi? Kepercayaannya pada tentara mulai runtuh dan pada saat itu demikian ayahnya menderita kanker di Italia. Dia harus kembali ke Italia untuk merawat ayahnya. Sebelum pergi, dia mengambil semua uangnya di rekening. Dia ingat bahwa rekeningnya sendiri naik menjadi $800 AS. Namun akuntan mengatakan hanya ada $600 AS. Dia mengadu kepada komandan, tetapi tidak mendapat tanggapan. Rafael mabuk berat malam itu. Pemandangan di medan perang Vietnam menari-nari di dalam benaknya. Kepercayaannya pada tentara telah benar-benar runtuh.
Dia membuka kantin barak dan bermaksud mengambil $200 AS barang dagangan untuk membayar hutang. Namun dia malah jatuh mabuk di kantin. Dia ditangkap pada pagi hari keesokannya. Saat itu Rafael bukan hanya tidak dapat kembali ke Italia, tetapi dia juga akan dikirim ke pengadilan militer. Dia memutuskan untuk melarikan diri secara diam-diam dan kembali ke Italia. Impian Amerikanya telah benar-benar hancur. Setelah Rafael menceritakan kisahnya, pesawatnya terus terbang ke Roma setelah mengisi bahan bakar di Sanon, Irlandia. Tidak ada lagi yang banyak berbicara dalam perjalanan kali ini. Setelah tiba di Roma, Rafael meminta seorang polisi Italia yang tidak bersenjata mengendarai mobil polisi untuk menemuinya. Pihak berwenang setempat pun segera menindaklanjutinya. Polisi itu menjadi sandera baru Rafael. Sebelum turun dari pesawat, Rafael sempat bertanya kepada awak pesawat, apakah mereka akan menumpangi mobil polisi yang baru dibajak ke hotel untuk beristirahat. Jelas semua orang menolak dengan halus. Rafael sendiri merasa malu untuk mengatakan bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Kemudian Rafael turun dari pesawat sambil menahan sandera baru, membawa mobil polisi dan melesat pergi. Pembajakan pesawat kali ini berakhir di sini. Total 18 jam 30 menit dengan jarak penerbangan 11.000 km, semua penumpang mendarat dengan selamat. Sementara kisah Rafael belum berakhir. Rafael diapit ketat oleh 4 mobil polisi. Dia melaju kencang semaunya di jalan Roma bersama sandera barunya. Tujuannya adalah kampung halamannya di pedesaan Naples Selatan, Italia. Meskipun mereka berhasil mengecoh 4 mobil polisi, namun Rafael sendiri secara tidak sengaja melaju ke jalan buntu di mana dia tidak bisa berbalik. Di akhir pelarian, Rafael turun dari mobil dan membebaskan sanderanya, sementara ia sendiri pulang ke desanya. Tak lama kemudian, hampir 100 petugas polisi Roma berikut anjing dan helikopter polisi melakukan pencarian untuk menangkap Rafael. Namun 5 jam kemudian seorang pendeta membawa Rafael ke hadapan polisi. Ternyata 1 November adalah hari ulang tahun Rafael dan Halloween. Pada akhir pelariannya, dia meninggalkan seragam militernya, membuang senapannya dan bersembunyi di gereja untuk mencari perlindungan dari pendeta. Pendeta dengan cepat mengenali anak muda yang kekar itu. Rafael berkata, "Saya ingin pulang." Pendeta meraih tangannya sambil mengangguk-anggukan kepala. Di saat itu polisi telah mengepung gereja. Ketika pendeta membawa Rafael keluar dari gereja, Rafael bertanya kepada kepala polisi, "Sahabat sebangsaku, mengapa Anda menangkap saya?" Setelah penangkapannya, pihak berwenang Italia memiliki 2 pilihan. Pertama, Rafael akan diekstradisi ke Amerika Serikat. Dengan begitu maka dia akan menghadapi hukuman mati di AS. Kedua, langsung mengadilinya di Italia. Bagaimana pihak berwenang Italia akan memperlakukan anak ini? Opini publik pun seketika meledak sebelum polisi menuntutnya. Rafael digambarkan sebagai pahlawan oleh media. Semua warga Italia mengaguminya. Apalagi yang lebih mengesankan dari kisah seorang pria Italia yang kembali ke tanah airnya dengan segala cara ini. Di pengadilan, pengacara Rafael juga mengatakan, "Kami percaya bahwa Hakim Agung Italia dapat memahami dan memaafkan kerugian pada Italia yang ditimbulkan oleh perang asing itu. Ini adalah pilihan antara kekerasan perang dan peradaban Romawi." Pada akhirnya, pihak berwenang hanya menuntut Rafael karena membawa senjata secara ilegal dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Namun segera 2 tahun kemudian, Rafael diringankan hukumannya dan dibebaskan dari penjara pada tahun 1971. Wartawan Italia yang tak terhitung jumlahnya segera menemui Rafael yang dibebaskan dari penjara hari itu. Tetapi jelas legenda Rafael belum berakhir sampai di sini. Belakangan Rafael menjadi bartender di Roma dan berhasil menikahi seorang putri pemilik bar sebagai istrinya, melahirkan seorang anak laki-laki, dan membuka restoran pizza dengan hijacking. Pada tahun 1980-an, gempa bumi kembali melanda kampung halaman Rafael. Dia menggunakan reputasinya pergi ke daerah bencana, menyerukan bantuan sosial. Namun pada tahun 1985, Rafael kembali dimainkan oleh takdir. Tahun itu,
istrinya yang sedang hamil mengalami kecelakaan medis dan tewas bersama janin di dalam perutnya. Rafael kembali terpukul dan merasa putus asa lagi. Dia bahkan membeli senjata di pasar gelap dan berencana melakukan aksi balas dendam di konferensi medis yang terkenal. Tetapi selama merencanakan aksinya, seorang teman Rafael kembali menginspirasinya. Temannya terus membacakan kitab suci, hingga akhirnya Rafael memilih Tuhan dan meninggalkan rencananya untuk membalas dendam. Pada tahun 1999, Rafael kembali ke Amerika Serikat dan bertemu dengan rekan seperjuangannya. Pihak berwenang AS tidak menuntutnya. Angkatan Laut AS bahkan memberinya lencana pensiun kehormatan. Rafael juga memiliki satu harapan lain, yakni menemui awak pesawat yang dibajaknya saat itu dan bermaksud meminta maaf kepada mereka satu persatu. Tetapi sampai pada tahun 2009 reuni yang terlambat ini baru diadakan. Sementara itu, pramugari Sherlyn telah pensiun. Sedangkan TWA, Trans World Airlines jatuh bangkrut. Kapten Cook mengatakan bahwa dia telah memaafkan Rafael di pesawat ketika itu. Usai pesta, Rafael meninggalkan 2 buku The New Testament. Dia menulis sendiri sepenggal kalimat di atas kitab suci. "Bapa, tolong maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Cukup sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, kenapa tidak ada yang mengangkat kisah nyata ini ke layar perak ya? Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.